Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Bapak, kenalkan saya Bambang Jasnanto dari Superfood BD Center Bank Indonesia. Hari ini tanggal 8 Januari 2023. Kita akan diskusi tentang nutrisi tanaman. Ya, nutrisi tanaman bersama ahli kita, yaitu Mas Aan Kamil. Ini orangnya selalu merendah nih, orangnya begitulah. Biasanya orang-orang yang punya kemampuan tuh selalu merendah ya. Kayak ilmu padi, semakin padat, semakin berisi, semakin merunduk. Ya. Tapi terus terang, terima kasih sekali Mas Aan. Kami saling mengenali sudah cukup lama, Ibu Bapak. Saya mulai dari hidroponik waktu itu, belum merambah kemana-mana, dan itu sudah dibantu sama Mas Aan. Yaitu teman-teman BG Center yang sudah pernah memakainya itu fanatik ke produknya Mas Aan ya. Alhamdulillah. Bahkan saya terkejut, saya sendiri belum pernah nyoba karena memang nggak punya lahan ya. Ada komunitas BG Center itu namanya hidroponik, tadinya kan untuk media hidroponik ya. Itu digunakan untuk, mohon maaf saya mute dulu ya. Nah, digunakan untuk memupuk tanaman di sawah. Nanam sawi, nanam kangkung, bayam dan sebagainya. Hasilnya luar biasa. Nah, tapi sudah lama nggak kontak dengan saya ini gara-gara COVID memang mematahkan banyak hal ya, kita sendiri masih terasa sampai hari ini. Nah, ibarat makanan ya, kemarin tuh saya ada di salah satu grup itu, mungkin ada juga di antaranya sebagian Ibu Bapak mengikuti di grup itu ya, grup pertanian juga, yang saya menayangkan bunga Wijaya Kusuma yang bagus. Saya bilang ini pakai pupuk ini, saya pakai ini. Nah itu beliau kemudian tayang, ini saya nanam Wijaya Kusuma, saya juga nanam buah markisa, itu nggak saya apa-apain, itu hidup sendiri. Nah, saya sebenarnya jujur Ibu Bapak, saya yakin Anda juga setuju dengan saya. Kalau misalnya ada ahli dalam dunia tanam menanam, itu kayak lagunya Plus Plus, ibarat tongkat kayu dan batu jadi tanaman, istilahnya. Kita lempar gitu aja nggak diapa-apain, hidup sendiri, panen raya. Wah, saya terus terang pengen belajar serius gitu. Setahu saya ini kadang-kadang yang mayoritas Ibu Bapak yang di grup itu rata-rata itu sudah saya giniin, saya sudah gituin, sudah pupuk macam-macam ini, kok nggak berbuah ya? Nah, itu yang sering saya jumpai, kok nggak berbunga ya? Gitu. Saya baru ketemu satu orang itu. Tapi akhirnya saya kejar nggak bisa juga gitu kan, nggak bisa mosok kita nggak usah bunga deh gitu kan. Kita sendiri aja, kalau kita punya anak nggak kita kasih makan, nggak kita kasih apa-apa ya mosok tumbuh dengan normal, itu rasanya nggak fair ya. Nah mungkin hanya ingin sekedar nyerang saya barangkali, tapi I don't care lah gitu ya. Nah untuk tidak berlama-lama ini sebagai pengantar saja, intinya saya mau tegaskan bahwa makhluk hidup itu butuh makan, butuh minum, butuh sinar matahari yang basic gitu ya. Nah kita akan belajar tanaman itu makanannya seperti apa sih gitu kan. Nah produk Mas Aan ini yang sudah kami populerkan itu AB Mix, itu untuk hidroponik. Ya walaupun prakteknya tidak untuk hidroponik juga sangat bagus, bahkan lebih hemat katanya. Kata teman yang sudah mempraktekkan, saya sendiri belum. Kemudian vaksin. Nah, kemudian Bumikos. Ya. Nah,
dan lain-lain. Nanti kita belajar dari Mas Aan apa aja sih yang sudah diproduksi, kehebatannya di mana. Monggo Mas Aan langsung aja. Di unmute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu anggota grup BC Center. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Aan Kamil, saya aslinya dari Kebumen, Pak. Saya orang ngapak-ngapak. Jadi kalau naik orang ngapak, orang kepenak. Terima kasih sekali ini saya diberi kesempatan sama Pak Bambang untuk bertemu dengan bapak-bapak semua, penggemar pecinta tanaman, dan sebelumnya mungkin agak sedikit saya garis bawahi tadi bahwa di sini kita sama-sama belajar, Pak, bahwa saya bukan seorang ahli, saya hanya seorang petani yang pengen belajar dan belajar tentang banyak hal. Sejauh ini yang saya lakukan adalah bertani padi awalnya. Dan saya juga bikin benih padi, ada juga produk beras kemasan. Itu bentuknya kotak seperti Batako, brandnya Java Rice. Lalu pupuk. Nah, ini. Jadi saya juga produksi banyak pupuk karena saya berpikir bahwa ketika kita bicara tentang tanaman, makanan tanaman itu ya pupuk. Sering kita sebut dengan nutrisi tanaman. Nah, tadi yang disampaikan sama Pak Bambang bahwa ada salah satu produk saya, nutrisi hidroponik itu harusnya dipakai untuk hidroponik, tapi dipakai untuk komoditi lain yaitu padi, kok bagus. Nah, ini kenapa? Nanti kita coba kupas deh satu persatu bahwa kok bisa nutrisi hidroponik dipakai untuk padi kok jadinya bagus. Sebenarnya tanaman itu kebutuhannya itu cuma ada dua macam, Pak. Jadi kebutuhan satu itu adalah pupuk makro dan pupuk mikro. Pupuk makro sendiri dibagi menjadi dua bagian, makro primer dan makro sekunder. Makro primer ini terdiri dari 3 unsur, Pak. Unsur N, P, dan K. Nitrogen, fosfat, dan kalium. Lalu kalau untuk unsur makro sekundernya itu ada kalsium, magnesium, dan satunya lagi, aduh ini lupa karena saya bukan ahli nih Pak Bambang. Kalsium, magnesium, dan zinc. Fosfat. Fosfat bukan Mas? Bukan, fosfat itu makro primer, Pak. Oh, makro primer. Oke. Ya, jadi ya. Oh, maaf. Kalsium, magnesium, dan boron. Oke. Nah, ini ya terus sisanya itu adalah pupuk mikro. Itu ada zinc, ada Fe, ada molybdenum, dan lain-lain. Dan itu sudah ada lah di produk saya. Masing-masing unsur itu juga punya fungsi sendiri-sendiri. Ini mohon maaf karena memang kemarin dadakan saya diminta sama Pak Bambang untuk mengadakan Zoom meeting ini. Jadi saya kurang persiapan. Memang saya nggak bikin untuk paparan gitu. Nanti untuk kebutuhan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa browsing di Google, ada tuh 16 unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dan di situ akan muncul nanti fungsi dari masing-masing unsur tersebut. Nah,
Dari semua hal ini, dari 16 unsur ini, yang 3 ini adalah, yang 3 itu adalah unsur bereaksi alam, yaitu CHO, karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi semua unsur itu pasti akan bereaksi dengan karbon, hidrogen, dan oksigen. Sisanya kita yang sediakan. Kadang-kadang kenapa tanaman kita jadi tidak subur? Mungkin ada salah satu unsur yang tidak tersedia. Atau tersedia tapi tidak siap serap. Atau di situ sudah tersedia, siap serap, tetapi ada faktor eksternal yang mempengaruhi, misalnya pH atau kondisi lingkungan. Karena kondisi lingkungan ini adalah salah satu kunci yang sangat penting, Pak. Sering mungkin ada pertanyaan bahwa kenapa tanaman saya sudah dipupuk kok nggak subur. Nah, ini perlu dicek pH-nya, Pak. Bisa jadi di sekitar tanaman itu pH-nya itu terlalu asam. Jadi tanaman tuh nggak bisa makan. Ibaratnya ketika suhu lingkungan itu dingin sekali, Pak Bambang itu disuguhi dengan es teh. Lagi adem-adem kok disuguhi es teh, Pak Bambang, itu pasti mau minum aja males. Kalau minum pun nanti malah jadi masuk angin gitu ya. Nah itu ibaratnya kayak gitu. Jadi salah satu kuncinya itu memang mengendalikan pH-nya. Ini di grup ini yang kebanyakan yang penggemar anggrek atau yang anggur ya, Pak? Campuran, Mas. Oh, campuran ya? Iya, ini dari berbagai grup. Ya, ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan media tanam, artinya kita menanam di pot, itu biasanya sering terjadi masalah di pH-nya. Kita memberikan pupuk, tapi kenapa tanaman kita tidak bisa tumbuh dengan subur? Nah, ini yang jadi masalah karena tanaman kita nutrisi yang kita berikan itu tidak bisa diserap oleh tanaman dengan baik. Bagaimana cara mengatasi pH-nya? Ada tiga macam penstabil pH yang saya gunakan di produk-produk saya. Satu, itu bisa kalsium. Kalsium itu bisa menjadi stabilizer pH. Yang kedua, fosfat. Fosfat itu juga bisa berfungsi sebagai stabilizer pH. Terus yang ketiga, ini adalah asam humat. Nah, ini kenapa saya membuat produk itu kebanyakan basisnya fosfat dan asam humat. Karena buat saya pH itu adalah kuncinya, Pak. Asal di situ memang pH-nya bisa dikendalikan, pasti tanaman akan bisa tumbuh dengan subur. Mas Aan, Dalam? tadi di grup Ibu Bapak saya kasih link tentang 16 unsur esensial dalam tanaman. Saya sudah, itu bisa diklik dan dijelaskan, Ya. Mas Aan. Terus Ya, ini itu. saya tayangkan juga foto produk yang dibikin Mas Aan ya, biar Ibu Bapak juga nanti lihat. Nah ini vaksin ini komposisinya ada fosfat, ada nitrogen, ada zinc. Nah ini Mas mungkin dari sini Mas, monggo. Ya ini salah satu produk saya. Ini vaksin ini dia basisnya fosfat memang. Dia mengandung fosfat ionik yang tinggi sekali 32,89%. Lalu di situ dilengkapi juga dengan sedikit nitrogen. Ada zinc juga, trace elemen dan asam amino. Nah,
kenapa fosfat menjadi hal yang sangat pokok, karena fosfat ini adalah dia unsur sentral, Pak. Jadi dibutuhkan pada masa awal pertumbuhan maupun masa akhir pertumbuhan. Masa awal itu adalah fase vegetatif dan masa akhir itu adalah fase generatif. Rumusnya sederhana. Pernah di grup saya tayangkan itu rumus untuk penggunaan NPK. Jadi pakai 3 jari. Jadi kalau untuk menentukan ini perbandingan NPK yang tepat untuk tanaman kita itu seperti apa toh? Caranya adalah kalau pada masa vegetatif itu kita gunakan 3 jari, jari tengah, jari telunjuk, dan jempol. Kalau untuk masa vegetatif itu kita pakai tangan kiri, Pak. Kita hitung searah jarum jam N, P, K. Artinya di sini ini kita ibaratkan tinggi rendahnya ini sebagai grafik ya, Pak. Ini Mas. Nah, ya betul sekali. Itu NPK. Yang satunya, Pak, yang masa vegetatif ya. Yang vegetatif yang ini. Ya, ini pada masa vegetatif yaitu masa pertumbuhan ya. Jadi kebutuhan NPK-nya seperti yang ditunjukkan oleh jari tangan kiri kita. Jadi tanaman pada masa awal pertumbuhan itu membutuhkan nitrogen yang tinggi. Lalu disusul dengan fosfat yang sama tingginya atau bisa kalau kita lihat di jari kita, jari telunjuk ini agak pendek sedikit dibandingkan jari tengah. Nah, itu juga sama dengan kebutuhan fosfat sama seperti itu. Disusul dengan kalium yang hanya sedikit saja. Nitrogen ini dibutuhkan untuk pertumbuhan tunas baru, untuk pertumbuhan daun baru, cabang baru. Lalu fosfat itu dibutuhkan untuk perkembangan akar dan batangnya. Kalau kalium ini untuk memperkokoh dan persiapan untuk masa pembuahan. Kalau fase generatifnya itu kita ganti pakai tangan kanan ya, Pak. Dan cara ngitungnya itu sama searah jarum jam. Nah, sekarang di situ kelihatan bahwa kebutuhan NPK-nya sekarang berubah. Pada masa generatif atau masa pembuahan, ini kebutuhan nitrogennya hanya sedikit. Karena dia sudah tidak butuh untuk menumbuhkan daun baru atau menumbuhkan cabang-cabang baru. Dia akan fokus pada fosfat dan kaliumnya untuk persiapan dia berbunga dan berbuah. Jadi itu prinsip sederhana untuk kebutuhan nutrisi tanaman untuk kita. Kadang-kadang kita lebih praktis dengan menggunakan NPK biru ya, Pak. NPK Mutiara nih saya sebut aja. Jadi NPK Mutiara yang kadar NPK-nya itu 16-16. Nah, banyak orang yang menyebut karena ini seimbang, N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16 ini sebagai pupuk sapu jagat. Jadi bisa digunakan dari awal sampai akhir. Padahal kalau bicara kebutuhan dari tanaman sendiri, rumus dari Gusti Allah ini memang yang paling jitu deh, Pak. Dengan tangan ini, dengan jari rumus NPK jari tangan ini yang paling tepat gitu. Jadi tinggal mungkin mutiara itu kita tambahin untuk masa pertumbuhan ya tinggal N-nya yang ditambahkan lagi, dinaikkan untuk masa generatif nanti fosfat dan kaliumnya yang dinaikkan. Itu kenapa saya membuat vaksin karena dia memang kandungan fosfatnya tinggi dan dia sifatnya sudah ionik, jadi siap serap. Jadi insya Allah kalau aplikasinya benar,
dengan vaksin ini pertumbuhannya akan bisa lebih cepat. Dan ini irit sekali. Pak Bambang sampai bingung gitu. 1 liter bisa untuk banyak tanaman. Nah ini nanti nggak habis-habis gitu. Ya, salah satu tujuan saya itu Pak Bambang. Jadi saya ingin bikin produk yang berpihak kepada petani, ke pecinta tanaman. Padahal target saya awalnya ini adalah untuk horti sebenarnya. Tapi kesini berkembang karena sifatnya nutrisi itu ya makanan. Ini makanan untuk tanaman, jadi bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Seperti di awal tadi, Pak Bambang bicara bahwa nutrisi hidroponik digunakan untuk padi, ternyata hasilnya bagus. Ya bagus, karena nutrisi hidroponik itu sudah mengandung 16 unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Asal pemberiannya rutin, pasti akan baik. Pasti hasilnya akan bagus. Karena tanaman ini tercukupi semua kebutuhannya. Jadi kalau mau yang praktis itu memang yang dengan perbandingan tertentu itu memang menggunakan nutrisi hidroponik. Jadi anggrek maupun anggur dikocor 3 hari sekali atau 4 hari sekali dengan nutrisi hidroponik, itu insya Allah tanaman Bapak Ibu semua ini akan tumbuh dengan maksimal. Tapi kalau vaksin ini memang dia spesifik. Karena yang saya naikkan itu adalah fosfatnya, Pak. Gitu. Lalu kalau salah satu produk yang saya perkenalkan di komunitas BC Center itu adalah Humikos. Ini Mas. Ya. Nah, Humikos ini kandungannya adalah potasium humat, lalu asam fulfat, asam amino, dan rare earth element. Potasium humat ini dia adalah asam humat yang kandungan kaliumnya tinggi, Pak. Jadi ini menjadi sumber kaliumnya untuk tanaman. Ini menonjol di kaliumnya, potasium humat. Humatnya sebagai penetral pH. Nah, kalau asam fulfat ini adalah dia sumber fosfatnya. Nah, kalau asam amino itu gimana ya ngomongnya? Asam amino itu adalah dia ini makanan untuk tanaman yang memang sudah siap jadi tenaga nih. Seperti halnya kalau kita minum Pratindeng nih. Jadi dia bisa secara spontan digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Karena unsur-unsur lain itu juga diserap oleh tanaman itu juga nantinya juga akan diubah menjadi asam amino, baru digunakan sebagai untuk pertumbuhan si tanaman ini. Hampir sama sebenarnya dengan metabolisme yang terjadi di tubuh kita juga. Lalu yang terakhir dari Humikos ini adalah mengandung rare earth element. Rare earth element ini adalah mineral langka. Dan di sini artinya bahwa selain nutrisi unsur-unsur mikro yang terkandung di situ, ini juga ada beberapa kandungan mineral langka yang memang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi ini bagus untuk pupuk dasar. Jadi pada saat penyiapan media, ini media yang siap untuk digunakan itu nanti di spray dengan Humikos 5-10 mili per liter, baru disiramkan ke medianya. Lalu didiamkan 3-4 hari, baru ditanam. Ya, ini Pak Bambang agak protes karena Humikos kok bau gitu. Mungkin memang karena asam aminonya Pak Bambang, mohon maaf itu memang nggak bisa dihindari lagi, asam aminonya aktif.
Terus dia jadi baunya memang seperti itu. Tapi kalau asam aminonya saya hilangin, itu baunya kayak kopi. Cuma untuk pertumbuhan tanaman jadi kurang cepet gitu. Ya, masalahnya itu. Jadi ya sedikit agak bau mungkin ya. Ya namanya juga produk organik biasanya kan kayak gitu juga Pak Bambang. Ya. Jadi Tapi yang insya bikin Allah hasilnya bagus. Oke, Bapak Ibu monggo kalau misalnya mau dicoba gitu. itu yang bikin Eh, bau itu prosesnya ya Mas, bukan bahannya ya. Ya, karena ini diaktifasi dengan ozon teknologi tadi, jadi molekul-molekulnya ini jadi aktif dia, jadi lebih aktif. Iya. Makanya mungkin efeknya seperti itu. Ketika dikemas sih sebenarnya nggak bau seperti itu. Iya. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena memang saya kurang persiapan ini, jadi saya kurang ini jadi saya pikir kita tanya jawab aja. Oke. Malah saya pikir akan lebih enak. Oke. Oke, ini insya Allah mayoritas grup anggur, grup anggrek, grup mangga dan sebagainya ya. Yang artinya ibu bapak yang pecinta buah ya. Nah, ini mungkin dikasih Mas, contoh bagaimana ya aplikasi untuk anggur dulu deh. Anggur itu penggunaan vaksin ini seperti apa? Penggunaan apa itu namanya Umikos itu seperti apa? Monggo Mas, saya mau wakili teman-teman. Oke. Kalau untuk anggur ya, anggur ini kan kebanyakan ditanamnya dengan Di tambulan pot tabulampot atau dengan planter bag. ya atau di Nah, tanah juga ya. ya ada juga sebagian yang di tanah. Artinya bahwa media ini memang harus disiapkan dengan benar ya Pak. Oke. Dengan biasanya kalau untuk anggur ini materialnya itu arang sekam, kokopit dan Tanah. tanah yang dicampur dengan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Iya. Nah, kita menggunakan humikos ini sebenarnya konsepnya ini adalah enrichment nutrien. Jadi pengkayaan nutrisi, Pak. Iya. Ya, pengkayaan nutrisi dari nutrisi yang Bapak Ibu sudah siapkan dengan humikos ini ada penambahan unsur fosfatnya dari asam sulfat, kaliumnya dari asam humat, sekaligus juga sebagai penjaga pH-nya. Lalu asam amino ini ketika pindah tanam, si tanaman pindah tanam ini dia akan langsung menyerap asam amino dan tanaman tidak ada jeda stres ketika pindah tanam. Nah, mikronya ini memang kadang-kadang satu hal yang dilupakan oleh kita semua karena kalau kita cuma mengandalkan pupuk kandang saja, sedangkan mikro ini kayak misalnya zinc dan Fe jelas itu kan mineral ya Pak, golongan mineral dan itu biasanya kan agak kurang atau jumlahnya sangat sedikit sekali di pupuk kandang gitu. Makanya kita siapkan dengan penambahan mikronya di rare earth elemennya itu. Nah, dosis untuk penggunaannya tadi seperti saya sampaikan, kalau untuk media tanam untuk anggur, kita media tanam yang siap kurang lebih misal 5 kilo, kita nanti kita gelar gitu ya. Lalu kita siapkan humikos dan air secukupnya untuk mengencerkan. Setelah itu air plus humikos yang sudah diencerkan ini kita siramkan di media. Atau kalau misalnya mau praktis, media tanam yang sudah kita siapin, kita masukin ke planter bag, baru kita siram dengan 5 mili humikos. Itu pun bisa. Ya. Nah, karena ini konsepnya memang basic fertilizer dan side fertilizer, side dressing fertilizer artinya sebagai pupuk dasar dan pupuk susulan, ini nanti juga diulang lagi. Pengulangannya kapan? Kalau untuk anggur, setelah tanaman ini menunjukkan tanda-tanda
sudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ya, ditandai dengan munculnya tunas baru. Kalau sudah mulai muncul tunas baru, itu nanti bisa diulang lagi pupuk susulannya. Humikosnya bisa disiramkan lagi di situ. Rata-rata seminggu sekali cukup ya, Mas? Cukup, insya Allah sangat cukup itu sudah. Oke. Ya. Ini tadi saya sudah hitung, Ibu Bapak, tadi saya sudah hitung. Jadi satu botol itu kan 500 mili. Ada yang 1 liter, cuma yang kami tawarkan 500 mili biar Ibu Bapak nyoba dulu. Nanti ketika sudah mulai, oh memang bagus ini, baru silahkan beli 1 literan gitu ya. Setengah liter itu kan isinya 500 mili. Berarti itu bisa dipakai untuk 100 minggu. Nah, 100 minggu itu 2 tahun lebih. Ini luar biasa. Betul-betul kalau kita punya 10 tanaman anggur, itu kita bisa mupuk baik vaksin maupun humikos ini untuk 2 tahun lebih. 2 tahun lah katakanlah begitu. Terima kasih Mas Aan, temuannya dahsyat ini. Bawanya ringan. Ya, insya Allah coba nanti kondisional saja. Jadi pemberian pupuk itu kondisional. Jadi artinya, wah nanti kok kayaknya ini pupuk beli 1 botol untuk 2 tahun. Kelamaan nanti Pak. Nggak order lagi. Enggak, ini kan kalau 10 tanaman. Ya, teorinya seperti itu Pak. Ya. Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo. Monggo Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Langsung disampaikan saja. Kalau nulis nanti harus baca lagi, repot kita. Nah, oke, itu tadi kan untuk anggur ya. Nah, kalau tanaman lain kurang lebih sama ya, Mas? Kalau tanaman lain sama, Pak. Tapi biasanya kalau untuk tanaman buah-buahan yang ditanam dia memang sudah di tanah, yang sudah di grounding itu, dia butuh penambahan pupuk kandang dan kapur, Pak. Kapur dolomit. Di sekitar tanaman, di bawah tajuk itu dibikin melingkar, lalu kita taburi pupuk kandang plus NPK, terus dikapur, baru sekitarnya kita siram dengan humikos. Ya. Ya, jadi mungkin kalau untuk tanaman-tanaman yang besar, untuk seperti mangga dan tanaman buah lainnya yang sudah memang ditanam di tanah dan besar, itu akan butuh agak banyak karena kita nyiram itu areanya kan mungkin bisa jadi di bawah tajuknya itu sudah 2 meter dari batangnya dan itu keliling. Ya. Nah, ini kan yang kita harus menyiram dengan gembor, dengan apa namanya, yang untuk nyiram tanaman itu. Ya. Ya, dengan gembor itu seluas area di bawah tajuk itu. Kanopi ya, seluas kanopinya ya. Ya. Oke. Kalau tanaman misalnya sebut aja kayak durian kayak gitu ya, itu butuh berapa mili, Mas? Perbandingannya sama, Pak. Jadi antara 5 sampai 10 mili kalau untuk humikos. Nah, tinggal nanti kebutuhannya. Artinya misalnya untuk nyiram di bawah tajuk itu ya, kita misalnya 2 gembor, 1 gembor itu isinya 10 liter, ya tinggal kalikan saja, ya. Kalikan 5 mili gitu ya. Oke. Ya. Iya. Jadi 1 gembor itu 50 sampai 100 mili, nanti tinggal disiramkan di sekitaran di bawah tajuknya. Iya. Oke. Iya. Silakan Ibu Bapak yang ada yang mau ditanyakan, silakan. Speakernya mungkin dinyalakan dulu. Ya, silakan langsung di apa namanya ya, on kan masing-masing ininya, mikrofonnya. Tanya Pak BJ. Pak Ari, silakan. Ya, ini mohon maaf kameranya tidak saya nyalakan karena sinyalnya agak sulit ini. Oke Pak, nggak apa-apa. Ya,
bagaimana sebelumnya kan pernah ada juga tutorial dari Bapak mengenai ada Ensak 501, Oke. kemudian ada Vertolamik, Ya. kemudian dan lain-lain. Itu Ya. bagaimana, Pak? Baik, ini saya jelaskan. Kalau Vertolamik itu anggap aja samalah dengan vaksin dan Umikos. Nah, gitu ya. Cuma beda teknologi aja. Cuma alhamdulillah kita lewat Mas Aan kita dapat edukasi yang cukup, Pak. Itu aja. Mas Aan lumayan lincah, saya tanya apapun. Kadang-kadang mungkin Mas Aan jengkel juga sama saya, kok nggak ngerti-ngerti sih gitu. Nah, itu yang jelas kita lebih Mas Aan lebih menyiapkan waktu untuk kita untuk menjelaskan. Nah, itu untuk Vertolamik ya. Tentu saja teknologinya beda. Nah, mungkin gini, saya coba sekaligus tanyakan ini Pak Hari, kalau padi 1 hektar itu butuh berapa liter vaksin dan Humikos, Mas? 1 hektar. Ya. 1 hektar itu kurang lebih 1 liter, Pak. Jadi per tangki itu biasanya kita pakai, petani itu pakai antara 3 sampai 5 tutup. Tangki yang 16 liter itu biasanya menggunakan vaksin atau Humikos itu 5 sampai 10 mili. Oke, jadi untuk perbandingan kebutuhan maksud saya. Jadi gini, kenapa saya promosikan Vertolamik waktu itu, karena dengan pupuk kimia itu kita butuh berapa ratus kilo gitu. Nah, itu ongkos angkutnya, kemudian tenaga kerja untuk mengerjakannya, biaya tenaga kerja itu cukup mahal. Nah, dengan Vertolamik yang dibikin Pak Sugeng itu hanya butuh 10 kilo. 10 kilo itu hanya 1.400.000. Itu Mas Aan sebagai perbandingan. Nah, enggak apa-apa kalau Mas Aan misalnya belum ada jawabannya. Nah, kalau pakai vaksin dan Humikos sih biayanya berapa sih? Yang jelas ini kalau saya lihat sekilas lebih murah nih, tapi saya nggak tahu. Moga Mas Aan. Ya, jadi kalau untuk 1 hektarnya ini saya juga belum bisa ukur pasti nih, karena kadang saya bingungnya masing-masing daerah ini kan kebutuhannya beda-beda, Pak Bambang. Ya. Terus kebiasaan petani di lahan itu agak susah juga karena mereka sudah terbiasa menggunakan pupuk-pupuk yang diberikan oleh pemerintah, pupuk bersubsidi. Pupuk kimia ya. Ya, dengan pupuk urea, pupuk Ponska. Itu juga kebiasaan, memang sudah menjadi habit gitu. Sedangkan pupuk-pupuk yang kita bicarakan di sini, vaksin Humikos, Vertolamik, atau Ensak bahkan, mungkin aplikasinya harus spray, harus disemprot. Ya. Dan kalau mau bagus, bagaimanapun juga, kuncinya adalah di rutinnya. Ya. Ya. Jadi kalau kita aplikasinya tidak rutin, kita tidak sesuai dengan SOP misalnya, saya menganjurkan untuk aplikasi selama seminggu sekali. Ya. Ini mungkin juga tidak akan bisa tercapai hal yang kita inginkan. Ya. Ya, bahkan saya sendiri tidak berani, Pak Bambang, menyarankan bahwa ketika menggunakan produk saya ini sudah tidak usah menggunakan pupuk yang biasa digunakan. Oke. Nah, yang biasa disebut pupuk kimia, karena buat saya ini berisiko dan saya takutnya juga orang nanti akan kecewa. Tujuan saya
ketika ada penambahan penggunaan vaksin dan humikos ini, juga ada penambahan hasil panennya. Oke. Ya, atau kualitas hasil panennya akan menjadi jauh lebih baik. Ya. Ya, Tapi di situ. Tapi simpelnya apa namanya, kalau dikombinasikan dengan pupuk kimia nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Ya, karena penggunaan tetap vaksin kalau digunakan untuk padi itu hasilnya padinya dia ini akan lebih bening. Dia juga akan mengurangi resiko patah, Pak. Oke. Ya, jadi rendeminya akan lebih tinggi. Bobotnya juga lebih berat. Kalau di cabai, pedesnya jadi lebih pedes sekali. Ya. Nah, boleh itu dicoba itu. Baik. Ini penjelasan sekitar vetoramik dan vaksin dan humikos. Pak Hari, kira-kira begitu. Ini mohon maaf, di tempat saya hujan deras banget, jadi agak berisik. Nah, kalau ENJAK, banyak sekali tulisan-tulisan saya tentang ENJAK itu, karena saya memang sudah praktek dan sudah membuktikan sendiri, dan banyak sekali ratusan bahkan ribuan insya Allah anggota komunitas BJ Center. Yang jelas ENJAK ini sebagaimana dalam tutorial menanam dan perawatan mingguan ya, yang sudah saya sebarkan di beberapa grup, termasuk grup anggur macam-macam, itu prinsipnya ENJAK itu adalah enzim aktivator. Bagaimana agar proses, sebenarnya kalau saya pelajari di produk Mas Ani sudah ada semacam enzim aktivatornya juga, gitu. Nah, cuma kenapa selalu saya menekankan enzim aktivator, karena saya sudah membuktikan ya, produk untuk unggas sudah, untuk ternak sapi, kambing, kerbau itu sudah coba, kemudian unggas untuk ayam, untuk bebek, untuk mentok dan sebagainya. Kemudian untuk tanaman itu untuk jagung. Nah, yang jagung ini malah sudah dapat rekor muri soalnya. Waktu itu namanya belum ENJAK, masih Sozo ya, Sozo 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian disederhanakan menjadi enzim aktivator. Nah, makanya jagung tadi misalnya itu 1 hektar menghasilkan 26,5 ton. Kemudian tanaman terpadat. Kemudian bisa dimakan mentah tanpa mengakibatkan sakit perut seperti layaknya buah ya. Kemudian derajat kemanisannya itu sampai 20 Brix. Dan itu dapat rekor muri ya, ada sertifikatnya itu. Ada kebetulan kalau di rumah saya itu saya pasang itu waktu Pak David menerima penghargaan itu ya, karena itu bagi saya itu luar biasa, jarang sekali soalnya penemuan di bidang agrobisnis yang benar-benar exciting seperti itu. Bahwa di Indonesia kok tidak terlalu terkenal, nah itu hanya cara promosi saja. Yang jelas kebetulan insya Allah nanti kami punya program di BJ Center, bagaimana kita bikin program food agriculture itu dari hulu ke hilir. Jadi penanamannya seperti apa, nah nanti kita serahkan pada masyarakat. Yang jelas kita tidak pakai pupuk kimia ya. Artinya pupuk kimia itu dikurangi lah, tidak dihilangkan tapi dikurangi. Karena jadi misalnya ternak ayam gitu ya, itu harus pakai apa? Kemudian nanam beras. Nah ini kami sudah membeli beras ini beras sehat ya. Pemupukannya pakai vertolamik, kemudian pakai ENJAK. Nah kemarin kegiatan yang awal itu kebetulan tim BJ Center yang memproduksi padi itu belum mengenal humikos dan vaksin. Nah ini insya Allah nanti akan kami trial juga ya, paling tidak 1 hektar gitu, supaya kita bisa membuktikan
head to head seperti apa, gitu kan? Dari segi biaya, dari segi produktivitasnya, ya, di tanah yang sama. Katakanlah sebelumnya apa namanya memakai vertolamik, kemudian memakai vaksin dan ubikos, ya. Yang jelas kimia sangat kita kurangi, bahkan kita anjurkan nggak pakai sama sekali, supaya betul-betul kita bisa menekankan pada masyarakat. Kalau vertolamik sudah kami tekankan memang, cuma mungkin karena Pak Sugeng terlalu sepuh barangkali ya, sehingga agak sedikit komunikasinya agak sedikit sulit gitu. Di grup kebetulan dia juga tidak terlalu aktif, makanya ya ini ada anak muda yang entengan gitu, Mas Aan, kita welcome. Karena kita butuhnya akan sangat banyak, Ibu Bapak. Jadi nanti PJ Center itu membangun minimarket yang namanya Wonderful Mart. Insya Allah nanti akan kami informasikan lebih detail ya, lain kali. Wonderful Mart ini produksinya tidak hanya sembako. Apa itu, Mas? Ini beras produksi saya nih. Ya, beras organik ya? Ya. Ini jadi kemasannya kotak vakum seperti ini. Keren, keren. Cantik jadinya. Dan Ya. jauh lebih awet. Jauh lebih awet. Nah, itu pengalaman yang itu sehektar panen berapa ton, Mas? Sehektar kalau saya sih nggak muluk-muluk Pak Bambang. Saya sehektar itu paling sekitar 7 sampai 8 ton. Wah, itu mah dahsyat atuh. Oke, nanti insya Allah saya akan rekomendasikan untuk teman-teman harus coba gitu ya. Harus coba supaya kita bisa. Jadi kalau kita sendiri mencoba itu kan ngomongnya jauh lebih lantang, ya kan? Itu kalau katanya wes katanya itu ya enggak seru. Emang di sini ada yang tanam padi juga Pak Bambang? Di mana? Di Kebumen. Bapak Ibu ini ada yang tanam padi juga? Nah, saya nggak tahu nih. Pak Ismoyo barangkali tanam padi nggak Pak Is? Atau yang lain? Pengalamannya seperti apa? Speakernya dinyalain aja Pak Bambang. Sebentar. Minum dong. Ini Pak Is Mayo, ini lagi buka mikrofon. Ada sharing Pak Is. Waalaikumsalam. Buka grup kok ada Zoom tapi nggak baca atas-atasnya. Topiknya apa ini materinya Pak? Nutrisi tanaman. Karena saya bacanya di grup WA Anggur. Ya. Kalau padi, ya. Langsung aja. Kalau padi itu kan kebetulan saya netap di Madura ini, kurang begitu luas lahannya kan. Ada famili yang nanam. Jadi untuk aplikasi terus Madura itu musimnya nggak bisa setahun 3 kali seperti di Jogja. Asalnya Jogja. Nah kebetulan kalau di Jogja bahkan kakak adik saya banyak yang nanam padi. Cuma belum sempat Pak saya mau ngaplikasikan rekomendasi di center. Oke. Jadi insya Allah mulai bulan depan saya bisa wira-wiri Pak, ngurangin aktivitas di tempat kerja. Oke. Ngurangin kerja Pak. Mulai aplikasikan bahan-bahan pupuk ataupun organiknya dari yang metode menanam sehat, baik itu untuk aplikasi kepada padi ataupun tanaman lainnya gitu Pak. Di Jogja Pak lahannya saya Pak, bisa setahun 3 kali kalau padi. Oke. Kebetulan lahannya relatif lebih luas dibanding di Madura. Terima kasih Pak Bambang. Oke, sami-sami. Itu kalau Mas Aan tadi panen itu nanamnya di Kebumen apa di Jogja, Mas? Di Kebumen itu saya. Oh, Kebumen, oke. Ya, ini paling tidak ada referensi. Pak David, sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin lebih ya, sekitar 12 tahun yang lalu, itu nanam bersama Sultan. Ini Sultan Hamengkubuwono 10. Itu hampir 14 ton. Gitu. Nah, waktu itu panen, begitu panen, itu dipanggil ke Gorontalo,
tidak ada proses apapun, langsung tangkap polisi, langsung masukkan penjara. Itu ceritanya Pak David. Nah, kasus apa, Pak? Ya, mungkin Ibu Bapak kenal yang namanya obat tetesoman atau jamu tetesoman. Nah, jamu tetesoman itu dulu booming sekali banyak di radio-radio ya. Itu partner kerjanya itu kurang lebih ya namanya orang bisnis ya, orang bisnis itu seringkali harus serakah dengan yang lain. Nah, kurang lebih Fit, aku udah nggak butuh lagi produk kamu, temuan kamu, aku sudah bisa niru kurang lebih begitu. Terus, formulanya kamu bisa kasih aku nggak? Kalau nggak, aku penjarakan kamu. Itu ada cerita di kompas.com. Ya. Luar biasa. Itu Pak David membeberkan itu sangat jelas. Nah, tapi itu menjadi rezekinya Pak David. Kenapa? Pak David akhirnya dipenjara 2 tahun 1 bulan. Setelah dipenjara itu, di penjara Pak David ketemu orang-orang yang sakit, narapidana yang begini begitu, yang luka tembak dan sebagainya yang baru masuk. Nah, kasihan. Karena kasihan, gimana caranya aku bisa nolong mereka ya? Gitu ya. Nah, itu step by step melalui teknologi bekam tradisional, akhirnya sampai pakai kop. Nah, sekarang Pak David itu menjadi terapis internasional. Hampir tiap bulan, tuh paling nggak 2 bulan sekali itu dia menterapi di Malaysia, Bangkok, kemudian Turki, Jordan. Itu luar biasa. Itu belajarnya di penjara. Nah, Ibu Bapak terus terang ya, saya kampanye ini. Saya itu salut orang-orang model Mas Aan, Pak David itu salut sekali. Mereka ini nggak sekolah. Dalam arti sesungguhnya bukan profesor, bukan dokter. Artinya mangan bangku sekolah itu nggak pernah istilahnya. Tapi hasil nyatanya itu luar biasa. Cuma di Indonesia belum dihargai saja. Nah, sedikit curhat. Oke, kita kembali ke produk Mas Aan ya. Nah, apa namanya? Penggunaan tadi 1 liter, pengalaman saya kalau untuk anggur ya, itu tutorialnya sudah saya kirim ya. Ibu Bapak barangkali ya belum ada yang merasa menerima karena grup WhatsApp itu saking banyaknya peserta, kadang-kadang sudah saya broadcast itu minta lagi, kadang-kadang begitu ya. Nah, yang jelas itu sudah saya bikin tutorialnya bagaimana aplikasi vaksin dan aplikasi Humikos untuk anggur. Nah, itu sudah ada tutorialnya, intinya seminggu sekali. Yang untuk yang atas itu saya pakai apa namanya Enjak 501, kemudian vaksin, kemudian Provibio untuk preventif ya, karena kadang-kadang kita ini terlalu terlena ya, tenang. Walaupun produk Mas Aan ini sudah ada semacam enzim aktivatornya, ada juga anti hamanya kalau saya pelajari begitu ya. Nah, seminggu sekali 5 mili itu sudah cukup. Itu untuk 10 tanaman anggur sudah cukup, saya sudah coba soalnya. Nah, untuk ini Mas Aan, ini kan di antara teman-teman Ibu Bapak ini ada peserta dari anggrek, Mas. Nah, bagaimana untuk anggrek? Aplikasi untuk anggrek apakah hanya Mycorrhiza yang sekarang menjadi Biorhiza? Mungkin dijelaskan dulu Mas, Mycorrhiza apa, kemudian menjadi Biorhiza seperti apa? Ya, Mycorrhiza itu awalnya memang dia belum saya tambahkan dengan unsur mikronya, Pak. Jadi ini untuk merefresh tahun baruan gitu, kita mengawali 2023, jadi memang brand Mycorrhiza saya ganti dengan menjadi Biorhiza. Karena di situ memang ada Mycorrhiza dari 4 strain plus asam humat dan saya tambahkan unsur mikronya.
Nah, aplikasinya itu cukup sederhana, itu hanya ditaburkan di perakaran anggrek yang dalam kondisi lembab, nanti biar nempel. Jadi tujuannya biar si mycorrhiza ini dia akan berkembang biak di sana. Nah, ini Mas. Ya. Itu transformasi 2023. Jadi brand Ya. mycorrhiza MA4 ini saya ganti menjadi Biorhiza. Jadi Produk- warnanya juga biar Produknya lebih canggih ya, Mas? lebih lengkap ini, Pak. Kalau Lebih yang lengkap. Biorhiza ini, ya. Dengan harga sama. Ini Bapak penting. Harganya sama. Iya. Harganya sama dan tampilannya lebih good looking saya pikir nih. Ya, jadi gimana tadi aplikasinya, Mas? Aplikasinya itu hanya 1 sendok teh, nanti disebarkan di sekitar perakaran anggrek saja. Simpel sekali. Jadi, ya. Nanti saya bikin tutorialnya insya Allah. Ya, jadi mycorrhiza ini adalah jenis jamur yang memang dia di alam liar sana itu awalnya memang bersimbiosis mutualisme dengan anggur. Jadi awalnya memang dikembangkan, diambil dari akar-akar anggur di hutan. Lalu dikembangkan karena mycorrhiza ini dia ini selain dia memproduksi enzim-enzim yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman, dia ini juga menyerap nitrogen dari udara untuk metabolisme hidupnya sendiri secara berlebihan, Pak. Artinya dia menyerap nitrogen dari udara itu, walaupun dia kebutuhannya sudah cukup, tapi dia akan menyerap nitrogen terus dan kemudian semacam dia ini apa ya? Menyimpannya itu di sekitar tempat hidupnya, yang secara otomatis ketika si mycorrhiza ini tumbuh di akar tanaman, itu akan diserap oleh si anggrek. Jadi hubungan saling menguntungkannya di situ. Iya. Ya. Nah, ini yang sudah membuktikan itu Bu Yuyu. Nah, saya tadinya grup anggrek ini sebenarnya sudah lama. Tadinya saya sendiri penggemar anggrek, penggila lah. Saya luar biasa, sampai rumah, sampai di mana-mana itu saya penuh dengan anggrek, karena memang saya merasa anggrek itu indah sekali gitu ya. Nah, ada customer kita, Bu Yuyu, itu ahli lingkungan atau kerja di bagian mana ya, di Malang gitu. Beliau itu nyoba mycorrhiza. Nah, nyoba mycorrhiza, beliau kaget gitu. Waktu itu grup anggrek ini sudah, mohon maaf, sudah saya matikan sebenarnya. Gara-gara Bu Yuyu ini, wah, bangkit lagi. Karena Bu Yuyu itu tanaman, apa istilahnya ya, tanaman-tanamannya itu menjadi, anggreknya khususnya, itu menjadi yang tadinya itu misalnya vanda, jenis vanda itu sulit sekali berbunga, bahkan hidup pun susah gitu ya, tapi begitu pakai mycorrhiza ini, kirim ke saya hasilnya luar biasa bagus. Nah, terus beliau belanja cukup banyak untuk teman-temannya, dan wah, kalau gitu saya hidupkan lagi grup mycorrhiza, grup anggrek. Nanti saya coba deh cari apa namanya. Nah, ini misalnya, bentar saya. Nah, kebetulan di grup anggrek itu ada apa namanya, Ibu, bentar, ada Ibu Nur Indah. Saya tunjukkan ya. Ibu ini masih, tapi beliau mau disebut. Ini koleksinya salah satunya. Ini Ibu RAN atau RAN ini karena beliau nggak mau terekspos namanya. Pak, tolong nama saya disingkat aja. Ini sebenarnya karena masih keluarga Ningrat Solo ya, sehingga nah ini koleksinya luar biasa. Jadi bukan sekedar kolektor biasa ya, tapi betul-betul kolektor yang
Ini saya tunjukkan aja nih. Nih lihat nih, bunganya luar biasa. Nah ini makanya saya jadi sangat termotivasi gara-gara koleksi beliau. Nah jenis anggrek kayak gini ini sangat susah. Ini sekitar menunjukkan saja ya. Ini yang Ibu Nur Indah koleksinya, cantik luar biasa. Nah sekitar contoh aja. Nah ada juga yang Bu Yayu, saya harus nyari dulu. Silakan Pak, kita masih punya waktu sekitar 9 menit lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Saya tanya lagi Pak BJ. Pak Hari, monggo Pak. Ya. Jadi yang anggur saya selama ini sudah menggunakan NSAC 501 dan Vertolamik. Ya. Itu sebaiknya ke depan bagaimana? Enggak apa-apa, teruskan juga enggak apa-apa Pak. Maksudnya dengan kaitan dengan vaksin dan humikos ini. Apakah itu pilihan? Saya memilih pakai Vertolamik, satunya pilihan dengan ini, atau bisa dipadukan? Begitu maksudnya, Pak? Ya, bisa saja itu dipadukan. Dipadukan ya? Ya, coba saya ini Pak Bang. Jadi kaitannya dengan produk Vertolamik dan NSAC ini Pak, saya pikir ini bisa dipadukan dan aplikasinya nanti bisa selang-seling karena keempat produk ini saya lihat ini juga beda basisnya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya untuk penyiapan medianya atau untuk pemberian nutrisi di bawahnya di medianya itu Bapak bisa gunakan mikos. Lalu untuk mencukupi kebutuhan fosfatnya ini memang dari vaksinnya. Ditambah dengan NZAC. Ini saya pikir akan jadi hal yang sangat luar biasa juga. Karena pasti nanti akan muncul bunganya akan jauh lebih baik, lebih banyak. Ya. Kalau Vertolamik itu saya agak kurang paham Pak BJ, mungkin dia untuk ini ya, untuk tanah ya. Vertolamik untuk basisnya untuk bakteri. Basisnya bakteri. Oh, itu hayati, probiotik ya berarti. Hayati. Oke, itu berarti memang untuk di bawah juga di tanah juga. Nah, itu bisa nanti tandem dengan humikos. Humikos, ya. Ya, karena bakteri ini kan fungsinya dia sebagai tukang masak, Pak. Ya. Ya, sebagai tukang masak, sebagai kokinya di dalam tanah. Jadi sebelum bahan-bahan yang kita berikan di situ siap diserap oleh tanaman ini, dia akan diolah oleh bakteri-bakteri yang ada dalam Vertolamik. Iya. Atau sebenarnya kenapa harus ditambah dengan Vertolamik? Di tanah itu sebenarnya sudah ada bakteri. Kadang-kadang karena pH-nya yang tidak pas, ini banyak bakteri yang mati. Artinya ketika tukang masaknya kurang, sedangkan kebutuhan tanaman akan makanan ini makin besar, tanaman makin banyak, ini tukang masaknya kurang, jadinya tanaman pun akan pertumbuhannya akan jadi tidak bagus. Logika sederhana, analogi sederhananya gitu. Ya. Nah, makanya perlu ditambahkan bakteri dari Vertolamik tadi. Ya. Atau misalnya E4 kalau misalnya Bapak Ibu punya, itu sama juga basisnya penambahan bakteri. Ya. Gitu, ya. Nah, ini sebentar. Saya sudah ketemu nih. Ini yang membuat saya terkejut gara-gara Bu Yayu ya. Tanamannya itu seperti ini, Bapak. Yang susah berbunga, ini anggreknya Bu Yayu ini. Nah, ini koleksi Bu Yayu. Ini tadinya hampir mati ya. Bahkan sudah nggak pernah berbunga, akhirnya berbunga. Nah, ini Mas Ani, mohon dijelaskan kok kayak main sulap gitu, Mas. Nah, ini kita tunjukkan koleksi gen Mas An, gen ngoceh. Monggo, Mas. Iya, ya ini kalau main sulap ini sebenarnya yang bekerja itu kan mikoriza, Pak Bambang. Iya. Ya, jadi mikoriza tadi itu. Jadi itu sebagai indikator bahwa memang mikorizanya itu bisa tumbuh dengan baik di lingkungan yang
ada di tempatnya Bu Yayu itu, Bu Yayu ya. Ya, di Malang. Ya, Ya. ya itu. Jadi memang aplikasi bioriza itu berarti mikorizanya yang diberikan melalui akar tanaman anggrek ini memang bisa berkembang biak dan akhirnya kebutuhan nutrisinya tercukupi. Iya. Nah, saya kemarin waktu produknya masih MA4 itu saya pertimbangkan lagi Pak, karena di situ hanya mikoriza dan asam humat. Ya. Ini saya tambahin dengan mikronya. Harapan Yang- saya ini bahwa makanannya akan lebih lengkap, pertumbuhan tanaman ini akan lebih bagus gitu. Ya. Ya, dicoba saja nanti. Ya, ini memang terus terang. Ini Bu Yayu ini Mas Aan. Nah itu dia. Ini kemasan baru ya. Ini yang kemasan barunya seperti ini. Oke. Ini belum nyampe nih Bandung. Oh, belum nyampe ya? Maaf agak telat kemarin. Ya. Soalnya ada hal lain juga yang saya kerjakan. Ya. Jadi telat itu memang dari Mas Aan ya Ibu Bapak. Jangan Mohon maaf. Iya, Pak Bambang kok dilama-lama bukan. Ini Bu Yayu ini saya hanya pesan 2 dos dari Mas Aan. Ini Bu Yayu itu satu dos sendiri itu pesennya. Waduh, nanti Luar dikirim biasa. lagi deh. Oke, enggak apa-apa. Nah, saya kira sementara cukup Ibu Bapak, ini sudah hampir jam 5 ya. Mungkin closing statement dari Mas Aan, monggo Mas. Pak Bambang aja monggo. Oh, baik. Nah, inilah kira-kira Ibu Bapak pengetahuan sangat basic ya tentang nutrisi tanaman ya. Ternyata ya sebenarnya nutrisi tanaman itu ya tidak sesederhana yang kita bayangkan pupuk gitu aja. Enggak, ternyata ada mineral, ada macam-macam pupuk itu ya kita sebutnya pupuk gitu aja kalau khususnya orang Jawa gitu ya. Itu nyebutnya padahal pupuk itu masih harus dijabarkan lagi gitu ya. Nah, salah satu unsur yang sangat penting untuk tanaman. Jadi kita nggak bisa generalisir bahwa misalnya kita nanam apa, aku nanam ini nggak, aku apa-apain buahnya banyak, bunganya banyak, itu kita nggak bisa generalisir. Karena apa? Kenyataannya kita itu urus dengan sebaik-baiknya saja, yaitu masih kena hama lah, nggak mau berbunga lah, yang tidak mau berbuah dan sebagainya, atau buahnya asam dan sebagainya gitu ya. Apalagi yang tidak diapa-apain gitu kan. Nah, tapi bagaimanapun pendekatan spiritual tetap penting Ibu Bapak, itu selalu saya pakai juga. Nanam itu ya kalau Muslim paling enggak tuh pakai Bismillah lah gitu ya. Doa minta agar tanaman kita ini betul-betul ditumbuhkan oleh Allah sebaik-baiknya sehingga kita bisa panen dan sebagainya. Karena sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa menanam itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Yang pengalaman saya nanam Wijaya Kusuma misalnya, saya terus terang saya semakin tergila-gila dengan Wijaya Kusuma. Pertama apa? Ternyata sore malam lah ya, jam katakanlah habis Isya itu mulai mekar. Besok paginya itu langsung diperhubungi kelanceng ya, lebah kelanceng. Kalau di kami ya, di saya di Bandung itu luar biasa. Nah, itu sedekah. Saya melihatnya aja senangnya bukan main. Kalau kita sedekah, kemudian yang menerima sedekah kita menikmati kan kita senang Ibu Bapak. Nah, hal-hal seperti itu. Belum lagi itu kan yang kelihatan ya, yang kelihatan itu, wah tanaman saya dinikmati oleh lebah-lebah. Nah, kebetulan Bu Zaki ya, Bu Zaki beliau itu trainer internasional, sudah ngasih pelatihan ke New Zealand, ke Australia dan ke Amerika. Nah, beliau itu koleksi Wijaya Kusuma. Nah, beliau minta tolong ke saya karena memang beliau bukan orang bisnis ya. Pak Bambang, ayo kita kerjasama. Saya menawarkan kerjasama, kebetulan beliaunya juga berkenan. Saya nggak bisa bisnis Pak Bambang. Ya udah, saya akan tawarkan aja ke teman-teman yang mau monggo, yang tidak. Ternyata
Wijaya Kusuma Bu Zaki itu, Zakiyah Ambadar namanya ya, itu ternyata ada yang sampai jutaan harganya itu. Wah, saya bilang, Bu, ini kalau harga segini, ini di komunitas BC Center belum bisa jalan nih. Kita yang kelas ratusan ribu aja deh, gitu kan. Oke, nggak apa-apa, gitu kan. Jadi ternyata Bu Zaki itu punya 200 jenis Wijaya Kusuma. Nggak kebayang itu. Luar biasa. Luar biasa, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang ungu, yang abu-abu, Masya Allah. Nah, ini insya Allah akan saya populerkan. Bu Zaki sendiri kurang mempopulerkan. Nah, nanti dari 200 ini yang cita-cita saya pertama itu saya mau bikin semacam bendera gitu yang di atasnya merah, bawahnya putih. Nah, supaya patriotis bagaimana kebanggaan kita sebagai orang Indonesia tetap selalu ada gitu kan. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Aan ilmunya. Sama-sama. Terima kasih maaf banyak. kalau ada kekurangan. Oke, sami-sami. Terima kasih banyak. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Bambang. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Sama-sama. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi